Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik gemerlap kekuasaan dan hiruk-pikuk politik nasional, ada kisah yang hanya beredar dalam bisikan pelan di antara para pejabat tinggi negara, jenderal tua, dan orang-orang yang pernah berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Sebuah cerita tentang satu malam yang tidak pernah tercatat dalam dokumen resmi negara. Malam ketika seorang pemimpin bangsa meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota dan melakukan perjalanan sunyi menuju pantai paling misterius di Pulau Jawa. Malam itu, konon, seorang mantan Presiden Indonesia menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika politik, sesuatu yang selama berabad-abad hanya hidup dalam legenda masyarakat Jawa tentang penguasa Laut Selatan. Apa yang terjadi malam itu tidak pernah dijelaskan secara terbuka, tetapi beberapa orang percaya bahwa pertemuan tersebut mengubah arah keputusan politik yang memengaruhi masa depan negara. Dan rahasia itu, sampai hari ini, masih terkunci rapat di balik gelombang besar pantai selatan. Angin laut bertiup keras dari arah samudra yang gelap, membawa aroma asin yang berat bercampur hawa dingin yang merayap perlahan di sepanjang garis pantai yang sunyi. Malam itu tidak ada bulan yang menggantung di langit, hanya lapisan awan tebal yang menutup cahaya bintang dan membuat laut terlihat seperti jurang hitam tak berujung. Ombak datang bergulung-gulung dari kejauhan, menghantam karang dengan suara berat yang berulang-ulang, seolah laut sedang berbicara dalam bahasa kuno yang tidak lagi dipahami manusia modern. Pantai itu biasanya ramai oleh wisatawan pada siang hari, tetapi malam ini kosong sepenuhnya, seakan seluruh alam sepakat memberikan ruang bagi sesuatu yang akan terjadi. Beberapa kilometer dari garis pantai, sebuah iring-iringan kendaraan berwarna gelap bergerak perlahan di jalan kecil yang jarang dilewati orang. Lampu kendaraan tidak terlalu terang, seolah sengaja diredupkan untuk menghindari perhatian. Tidak ada sirene, tidak ada pengawalan resmi seperti biasanya ketika seorang tokoh besar negara melakukan perjalanan. Semuanya dilakukan dengan sunyi, cepat, dan penuh kehati-hatian. Para pengawal yang berada di kendaraan itu tidak mengenakan seragam, tetapi sikap tubuh mereka memperlihatkan disiplin militer yang tidak bisa disembunyikan. Mereka tahu perjalanan malam ini bukan perjalanan biasa. Ketika kendaraan paling depan berhenti di sebuah area tanah terbuka yang menghadap langsung ke laut, semua mesin dimatikan hampir bersamaan. Suara ombak kembali menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Para pengawal turun lebih dulu, memeriksa area sekitar dengan gerakan yang tenang namun waspada. Mata mereka menyapu kegelapan seakan mencari ancaman yang mungkin bersembunyi di balik bayangan. Dari kendaraan kedua, seorang pria keluar perlahan. Usianya tidak lagi muda, tetapi langkahnya masih mantap. Wajahnya dikenal oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Wajah yang selama bertahun-tahun muncul di layar televisi dalam pidato kenegaraan, kunjungan kerja, dan berbagai momen penting negara. Ia adalah sosok yang pernah memegang kendali atas negara dengan lebih dari 200 juta penduduk. Seorang pemimpin yang dikenal sederhana namun berada di tengah pusaran politik paling rumit di Asia Tenggara. Mantan presiden itu berdiri beberapa saat memandang laut. Matanya menatap garis gelap cakrawala seolah mencoba membaca sesuatu dari gerakan ombak yang terus datang tanpa henti. Di belakangnya, seorang pria tua mendekat perlahan. Rambutnya hampir seluruhnya memutih. Wajahnya penuh garis usia yang menunjukkan pengalaman panjang dalam dunia yang jarang terlihat publik. Ia bukan pejabat aktif, bukan juga pengawal resmi negara. Namun dalam lingkaran kecil orang-orang yang memahami tradisi Jawa dan rahasia kekuasaan lama, namanya dihormati sebagai seseorang yang mengetahui banyak hal tentang sejarah yang tidak tertulis dalam buku. Mantan presiden itu tidak langsung berbicara. Ia hanya memandang laut yang semakin gelap seiring waktu. Dalam pikirannya, berputar berbagai peristiwa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir setelah ia meninggalkan jabatannya. Tekanan politik yang tak kunjung mereda, manuver kelompok-kelompok elit yang mulai menunjukkan ambisi baru, dan laporan-laporan intelijen yang menyebut adanya pergerakan kekuatan besar yang berusaha mengubah keseimbangan kekuasaan nasional. Sesuatu sedang bergerak di balik layar politik Indonesia, sesuatu yang bahkan tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh para analis politik maupun pejabat keamanan negara. Dan itulah alasan mengapa ia berada di sini malam ini. Bukan sebagai presiden, bukan sebagai tokoh politik, melainkan sebagai seseorang yang mencari jawaban. Pria tua di sampingnya akhirnya berbicara dengan suara rendah yang hampir tenggelam oleh suara ombak. Tidak semua pemimpin berani datang ke tempat ini, katanya pelan. Apalagi pada malam seperti ini. Mantan presiden itu tidak menoleh. Matanya tetap tertuju ke laut yang semakin bergolak. Negara ini terlalu besar untuk dipahami hanya dengan logika politik, jawabnya pelan.
Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat ombak di kejauhan terlihat semakin tinggi. Di tengah gelombang yang bergulung, sesuatu tampak berbeda di permukaan laut. Sebuah garis cahaya kehijauan yang perlahan muncul dari kegelapan, seperti bayangan yang bergerak mendekati pantai. Para pengawal yang berdiri agak jauh mulai saling melirik dengan cemas. Mereka sudah berpengalaman menghadapi ancaman manusia, tetapi malam ini ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang membuat udara terasa lebih berat dari biasanya. Pria tua itu menatap laut dengan wajah yang tidak lagi tenang. Dia datang, bisiknya hampir tak terdengar. Mantan presiden itu akhirnya melangkah maju beberapa langkah mendekati garis ombak. Air laut menyentuh ujung sepatunya, tetapi ia tidak mundur. Ia hanya berdiri di sana, menatap cahaya kehijauan yang semakin jelas muncul dari kedalaman samudra. Ombak besar tiba-tiba berhenti sejenak, seolah laut menahan napas. Dan dari balik kabut tipis yang muncul di permukaan air, perlahan-lahan terlihat sebuah siluet perempuan berdiri di antara gelombang yang tidak lagi bergerak. Pada saat itulah mantan presiden itu menyadari satu hal yang membuat darahnya berdesir dingin. Sosok itu sedang menatap langsung ke arahnya. Angin malam di pantai selatan semakin dingin, membawa hawa lembab yang terasa menusuk hingga ke tulang. Ombak yang sejak tadi bergulung keras tiba-tiba berubah ritmenya, seolah seluruh samudera menahan diri untuk tidak mengganggu sesuatu yang sedang muncul dari kedalaman. Mantan presiden itu berdiri tanpa bergerak di garis pantai, tubuhnya tegak menghadapi laut yang gelap, sementara para pengawal di belakangnya saling berpandangan dengan kecemasan yang mulai sulit mereka sembunyikan. Tidak ada latihan keamanan yang pernah mempersiapkan mereka untuk menghadapi situasi seperti ini. Mereka terbiasa membaca ancaman manusia, memetakan risiko politik, atau menilai potensi bahaya dari kelompok tertentu. Tetapi malam ini, yang mereka lihat di hadapan mereka tidak termasuk dalam semua kategori ancaman yang pernah mereka pelajari. Kabut tipis yang muncul dari permukaan laut bergerak perlahan seperti tirai yang sedang dibuka oleh tangan tak terlihat. Dari balik kabut itu, siluet perempuan yang sebelumnya hanya tampak samar mulai terlihat lebih jelas. Ia berdiri di antara ombak yang tidak lagi bergolak, seakan laut yang luas itu tunduk pada keberadaannya. Gaun panjang berwarna hijau tua yang dikenakannya bergerak pelan mengikuti hembusan angin, memantulkan cahaya kehijauan yang berasal dari permukaan air. Rambutnya panjang, gelap, dan berkilau lembab seperti baru saja muncul dari dasar samudra. Wajahnya belum sepenuhnya terlihat jelas, tetapi kehadirannya membawa sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar penampakan fisik. Sebuah aura tua, berat, dan sulit dijelaskan, seolah pantai itu sedang menjadi saksi kehadiran sesuatu yang sudah ada jauh sebelum negara ini lahir. Mantan presiden itu tetap berdiri di tempatnya. Tidak ada gerakan mundur, tidak ada ekspresi panik. Wajahnya yang selama bertahun-tahun dikenal publik sebagai wajah tenang dalam berbagai situasi politik kini terlihat lebih serius dari biasanya. Dalam hidupnya, ia telah menghadapi banyak tekanan, konflik partai, krisis ekonomi, demonstrasi besar, hingga tekanan diplomatik dari negara-negara besar dunia. Namun semua itu tetap berada dalam kerangka logika manusia, permainan strategi yang bisa dipahami dengan analisis dan kalkulasi. Malam ini berbeda. Malam ini ia sedang berdiri di batas antara dunia nyata dan sesuatu yang telah hidup lama dalam legenda masyarakat Jawa. Di belakangnya, pria tua yang sejak awal menemani perjalanan itu menundukkan kepala perlahan. Tangannya yang keriput menggenggam tongkat kayu sederhana, tetapi sikap tubuhnya menunjukkan penghormatan yang dalam. Ia sudah lama mengetahui bahwa malam ini mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak pernah disaksikan oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Sosok perempuan itu melangkah maju. Air laut tidak memercik ketika kakinya bergerak. Ombak yang menyentuh tubuhnya justru terbelah lembut, seperti memberi jalan. Semakin dekat ia melangkah ke arah pantai, semakin jelas wajahnya terlihat dalam cahaya samar yang berasal dari laut. Wajah itu tidak menunjukkan usia tertentu. Ia bisa terlihat muda sekaligus sangat tua dalam waktu yang sama. Matanya dalam, tenang, tetapi memancarkan sesuatu yang membuat siapapun yang melihatnya merasa seperti sedang diperiksa hingga ke bagian terdalam dari dirinya. Para pengawal di kejauhan mulai gelisah. Beberapa di antara mereka secara refleks mendekatkan tangan ke arah pinggang tempat senjata mereka tersimpan. Namun pria tua itu segera mengangkat tangannya memberi isyarat tegas agar mereka tidak melakukan apapun. Ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi ketika berada di wilayah ini, aturan yang bahkan tidak pernah dijelaskan dalam buku manapun.
Sosok perempuan itu akhirnya berhenti hanya beberapa meter dari garis pantai. Air laut bergerak pelan di sekelilingnya, sementara angin membawa aroma bunga melati yang tiba-tiba muncul di udara, bercampur dengan bau asin laut yang sejak tadi mendominasi pantai itu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa sangat panjang. Kemudian perempuan itu berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar di seluruh pantai, seolah angin sendiri membawa setiap kata yang diucapkannya. Kau akhirnya datang juga. Mantan presiden itu tidak langsung menjawab. Ia menatap sosok di hadapannya dengan pandangan yang sulit dibaca, campuran antara rasa ingin tahu, kehati-hatian, dan sesuatu yang lebih dalam yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah memikul beban negara begitu lama. Banyak orang mengatakan tempat ini menyimpan jawaban, katanya akhirnya dengan suara rendah namun mantap. Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya ramah tetapi juga tidak mengancam. Jawaban selalu ada, ujarnya perlahan. Yang sulit adalah menerima kebenaran di baliknya. Angin tiba-tiba kembali bertiup lebih keras, membuat ombak di belakang perempuan itu kembali bergerak perlahan. Cahaya kehijauan di permukaan laut semakin terang, menciptakan pantulan aneh di wajah mantan presiden itu. Perempuan itu menatapnya lebih dalam sekarang, seperti seseorang yang sedang membaca halaman demi halaman dari buku yang sangat tebal. Kau datang bukan karena rasa ingin tahu, katanya. Kau datang karena negara yang kau tinggalkan sedang bergerak menuju sesuatu yang berbahaya. Kalimat itu membuat mantan presiden itu sedikit mengerutkan kening. Informasi tentang situasi politik nasional memang sudah lama beredar di kalangan tertentu, tetapi mendengar kalimat itu diucapkan di tempat seperti ini menimbulkan sensasi yang aneh. Jika kau tahu sesuatu, katanya hati-hati, katakanlah. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia justru memalingkan wajahnya ke arah laut yang gelap, seolah sedang memperhatikan sesuatu yang sangat jauh di cakrawala. Di Jakarta, katanya pelan setelah beberapa saat, ada orang-orang yang percaya bahwa kekuasaan bisa diwariskan seperti harta. Mantan presiden itu tidak bergerak, tetapi matanya sedikit menyipit. Dan ada juga, lanjut perempuan itu, mereka yang percaya bahwa negara ini bisa dikendalikan dari balik bayangan. Suasana pantai menjadi semakin berat. Bahkan suara ombak terdengar lebih pelan sekarang, seperti laut sendiri sedang mendengarkan percakapan itu. Perempuan itu kembali menatap mantan presiden tersebut, dan kali ini tatapannya jauh lebih serius. Yang mereka rencanakan akan mengguncang negara ini. Hening kembali menyelimuti pantai itu selama beberapa detik. Kemudian mantan presiden itu bertanya satu hal yang sejak awal ada di pikirannya. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Perempuan itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah laut yang gelap. Dan ketika mantan presiden itu mengikuti arah tangannya, ia melihat sesuatu di kejauhan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di tengah samudera yang gelap, perlahan muncul bayangan besar dari bawah permukaan air. Dan bayangan itu bergerak menuju pantai. Samudera di hadapan pantai itu tiba-tiba terasa jauh lebih luas dan lebih gelap daripada beberapa menit sebelumnya. Mantan presiden itu berdiri tanpa bergerak ketika bayangan besar yang muncul dari kedalaman laut perlahan mendekat ke arah pantai. Bentuknya masih samar di balik gelombang yang terus bergerak. Cahaya kehijauan yang sebelumnya hanya berupa kilau tipis kini memantul di permukaan air dengan intensitas yang semakin kuat, menciptakan garis-garis cahaya aneh yang menari di sepanjang ombak. Para pengawal yang berdiri puluhan meter di belakang mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Perasaan tertekan yang membuat dada terasa berat, seperti udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih padat. Pria tua yang berdiri di dekat mantan presiden itu memejamkan mata sejenak. Bibirnya bergerak pelan seperti sedang melafalkan doa yang sangat lama ia hafal. Ia sudah pernah melihat banyak hal sepanjang hidupnya. Tetapi apa yang muncul malam ini melampaui semua cerita yang pernah ia dengar dari para tetua desa atau para penjaga tradisi lama. Malam ini bukan sekadar pertemuan antara manusia dan legenda. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di balik semua ini. Sosok perempuan yang berdiri di antara ombak, penguasa laut selatan yang selama ratusan tahun hanya hidup dalam cerita rakyat, tetap memandang laut dengan ekspresi yang sulit dibaca. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan keseriusan yang semakin dalam. Angin yang sejak tadi berhembus kencang kini berputar-putar di sekitar pantai, membawa suara gemuruh dari kejauhan yang terasa seperti getaran dari dasar bumi. Bayangan besar di laut semakin mendekat.
Awalnya hanya terlihat seperti gumpalan gelap yang bergerak di bawah air, tetapi perlahan bentuknya mulai terlihat lebih jelas. Ombak di sekitarnya membelah dengan pola yang tidak alami, seperti air yang dipaksa menyingkir oleh sesuatu yang memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada arus laut biasa. Mantan presiden itu menatap dengan penuh perhatian. Pikirannya mencoba mencari penjelasan rasional untuk apa yang sedang ia lihat, tetapi semakin lama ia memandang, semakin sulit baginya untuk menemukan logika yang masuk akal. Perempuan itu akhirnya berbicara lagi. Suaranya tetap tenang meskipun situasi di sekitar mereka terasa semakin mencekam. Tidak semua ancaman bagi sebuah negara datang dari manusia, katanya perlahan. Mantan presiden itu tidak langsung menjawab. Matanya tetap tertuju pada bayangan di laut yang sekarang sudah cukup dekat sehingga gelombang di sekitarnya mulai berubah arah. Negara ini berdiri di atas sejarah yang sangat panjang, lanjut perempuan itu. Jauh sebelum istana dibangun, jauh sebelum batas-batas wilayah digambar di peta, tanah ini sudah memiliki penjaganya sendiri. Kata-kata itu menggantung di udara, bercampur dengan suara ombak yang semakin berat menghantam pantai. Pria tua di samping mantan presiden itu akhirnya membuka matanya. Ia memandang laut dengan ekspresi yang tidak lagi sekadar khawatir, tetapi juga penuh kesadaran bahwa sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Sudah lama tidak bangun, gumamnya pelan. Sementara itu, para pengawal yang berdiri di kejauhan mulai bergerak lebih dekat, meskipun langkah mereka ragu. Mereka telah menyaksikan cukup banyak hal aneh malam ini untuk memahami bahwa situasi ini tidak bisa diperlakukan seperti ancaman keamanan biasa. Salah satu dari mereka akhirnya berbisik kepada rekannya. Apa sebenarnya yang kita hadapi? Tidak ada yang menjawab. Di depan mereka, bayangan di laut tiba-tiba berhenti. Permukaan air bergetar sebentar, lalu perlahan muncul sesuatu dari kedalaman. Bukan seperti kapal yang naik ke permukaan, bukan pula seperti paus yang muncul untuk mengambil napas. Bentuk itu lebih menyerupai struktur besar yang bergerak perlahan, seolah bagian dari dasar laut yang sedang bangkit. Air laut di sekelilingnya berputar membentuk lingkaran besar. Mantan presiden itu menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Di tengah pusaran air yang terbentuk, ia mulai melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merasakan sensasi dingin yang menjalar perlahan. Itu bukan makhluk. Itu seperti bangunan. Sebuah struktur besar yang tertutup oleh lapisan karang dan ganggang laut perlahan muncul dari permukaan air. Sebagian masih tenggelam di bawah ombak. Bentuknya menyerupai gerbang batu raksasa yang telah terkubur selama berabad-abad di dasar samudra. Pilar-pilar tinggi yang sudah retak dan ditutupi organisme laut berdiri di kedua sisi, sementara bagian tengahnya terlihat seperti pintu yang sangat besar. Pantai menjadi sunyi. Bahkan suara angin terasa lebih pelan sekarang. Mantan presiden itu memandang struktur tersebut dengan rasa tidak percaya. Ia pernah membaca berbagai kisah tentang kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara, legenda tentang kota yang hilang di laut, dan cerita-cerita yang sering dianggap sekadar mitos. Tetapi melihat sesuatu seperti ini muncul langsung dari dasar samudra, membuat semua cerita itu terasa jauh lebih nyata daripada yang pernah ia bayangkan. Perempuan di hadapannya akhirnya memalingkan wajahnya ke arah mantan presiden itu. "Ini alasan aku memanggilmu," katanya. Nada suaranya tidak lagi sekadar tenang. Ada beban dalam setiap kata yang diucapkannya. Selama berabad-abad, lanjutnya, tempat itu tetap terkunci. Ia menunjuk ke arah gerbang batu yang sebagian muncul dari laut. Dan seharusnya tetap begitu. Mantan presiden itu mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Perempuan itu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Beberapa orang di Jakarta," katanya pelan, "sudah mencoba membuka sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh." Angin kembali bertiup lebih kencang, membuat ombak menghantam gerbang batu itu dengan suara keras. Para pengawal di belakang mulai merasakan kegelisahan yang semakin kuat. Mantan presiden itu memandang gerbang tersebut dengan perhatian penuh. "Siapa mereka?" tanyanya. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menatap jauh ke arah laut, ke arah struktur kuno yang baru saja muncul dari kedalaman samudra. Kemudian ia berkata dengan suara yang jauh lebih pelan, hampir seperti bisikan yang dibawa oleh angin malam. "Orang-orang yang dulu sangat dekat denganmu." Kalimat itu membuat mantan presiden itu terdiam. Pikirannya langsung dipenuhi berbagai kemungkinan. Tokoh politik, elit bisnis, pejabat tinggi yang pernah bekerja bersamanya,
orang-orang yang selama ini ia percayai dalam lingkaran kekuasaan. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, sesuatu tiba-tiba terjadi. Gerbang batu raksasa di tengah laut itu bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Seolah ada kekuatan besar dari dalam yang sedang mencoba membukanya. Gerbang batu raksasa di tengah samudra itu terus bergerak dengan suara yang dalam dan berat. Suara yang terdengar seperti gesekan dua gunung yang perlahan saling bergeser. Ombak yang menghantam pilar-pilar tua di sekelilingnya tidak lagi bergerak secara alami. Arus laut berputar membentuk lingkaran besar yang semakin cepat, seolah seluruh samudra sedang merespons sesuatu yang bangkit dari tidur panjangnya. Mantan presiden itu tetap berdiri di garis pantai. Tubuhnya tegak menghadap ke arah struktur kuno yang kini mulai terbuka beberapa meter dari permukaan air. Cahaya kehijauan yang sejak tadi menyelimuti laut semakin terang, memantul pada wajahnya dan pada wajah perempuan yang berdiri di antara ombak, menciptakan suasana yang terasa seperti potongan waktu yang terlepas dari dunia modern. Di kejauhan, para pengawal yang sejak tadi menahan diri akhirnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. Beberapa langkah maju mendekati garis pantai, tetapi mereka tetap berhenti pada jarak tertentu, seolah naluri mereka mengatakan bahwa tempat itu bukan wilayah manusia. Salah satu dari mereka mencoba menghubungi seseorang melalui alat komunikasi kecil di telinganya, tetapi hanya suara statis yang menjawab. Sinyal apapun seolah hilang di sekitar pantai itu, seperti ada sesuatu yang menutup dunia luar dari peristiwa yang sedang terjadi malam ini. Pria tua yang berdiri di samping mantan presiden itu memandang gerbang batu tersebut dengan napas berat. Matanya yang sudah dimakan usia kini dipenuhi kecemasan yang sulit ia sembunyikan. Ia pernah mendengar cerita tentang tempat itu dari gurunya puluhan tahun lalu, cerita yang bahkan di kalangan penjaga tradisi Jawa pun dianggap terlalu tua dan terlalu berbahaya untuk dibicarakan secara terbuka. Dalam cerita itu disebutkan bahwa ada sesuatu yang pernah dikunci jauh di bawah laut selatan, sesuatu yang tidak boleh dibangunkan kembali oleh manusia yang lapar akan kekuasaan. Gerbang batu itu terus terbuka sedikit demi sedikit. Retakan panjang di permukaannya kini terlihat jelas, memperlihatkan celah gelap yang tampak seperti lorong menuju kedalaman yang tidak terukur. Air laut mengalir masuk ke celah itu dengan arus kuat, tetapi anehnya tidak ada suara gemuruh seperti yang seharusnya terjadi ketika volume air sebesar itu masuk ke ruang kosong. Justru sebaliknya, suasana di sekitar gerbang terasa semakin sunyi, seperti laut sedang menahan suaranya sendiri. Perempuan yang berdiri di ombak itu memandang gerbang tersebut dengan ekspresi serius. Cahaya laut memantulkan warna hijau gelap pada gaunnya yang panjang, membuat sosoknya tampak seperti bagian dari samudra itu sendiri. Sudah dimulai, katanya pelan. Mantan presiden itu menoleh sedikit ke arahnya. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Tanyanya dengan nada yang lebih tegas dari sebelumnya. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah satu langkah lebih dekat ke pantai. Air laut yang menyentuh tubuhnya bergerak seperti mengikuti kehendaknya. Matanya tetap tertuju pada gerbang kuno di tengah laut, seolah sedang mengawasi sesuatu yang sangat jauh di dalam sana. Selama bertahun-tahun, katanya akhirnya, ada kelompok kecil yang percaya bahwa kekuasaan tidak hanya berasal dari manusia. Angin kembali bertiup kencang, membuat ombak pecah di sekitar gerbang batu. Mereka percaya bahwa kekuatan lama yang pernah menguasai wilayah ini bisa dipanggil kembali. Mantan presiden itu terdiam beberapa detik. Kata-kata itu langsung memicu banyak kemungkinan di pikirannya. Pertemuan rahasia elit, kelompok-kelompok yang selama ini bergerak di balik bayangan, orang-orang yang menggunakan mitos dan simbol untuk mempengaruhi politik dan kekuasaan. Siapa mereka? Ulangnya. Perempuan itu akhirnya menoleh dan menatap langsung ke arah matanya. Orang-orang yang ingin mengendalikan masa depan negeri ini, jawabnya. Di belakang mereka, pria tua itu tiba-tiba menghela napas panjang. Aku pernah mendengar tentang mereka, katanya pelan. Sebuah kelompok lama, yang percaya bahwa Nusantara harus kembali dipimpin oleh kekuatan kuno. Mantan presiden itu memandangnya dengan tajam. Kenapa aku baru mendengar ini sekarang? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat berat, seperti seseorang yang menyimpan rahasia terlalu lama. Karena selama ini mereka hanya legenda, katanya akhirnya. Atau setidaknya, kami berharap begitu. Gerbang batu itu tiba-tiba bergerak lebih cepat. Suara retakan panjang menggema di seluruh pantai ketika kedua sisi pintu raksasa itu terbuka lebih lebar, memperlihatkan lorong besar yang gelap di baliknya. Dari dalam lorong itu muncul cahaya samar yang berdenyut perlahan,
seperti jantung yang baru saja mulai berdetak setelah tidur sangat lama. Ombak di sekitar gerbang mendadak naik lebih tinggi. Para pengawal di belakang mulai mundur beberapa langkah secara refleks. Perempuan itu menatap gerbang tersebut dengan ekspresi yang semakin tegang. "Mereka sudah berhasil," katanya dengan suara rendah. Mantan presiden itu mengerutkan kening. "Berhasil membuka pintu itu?" Perempuan itu menggeleng pelan. "Bukan." Ia menunjuk ke arah dalam gerbang yang sekarang terbuka lebar. Di dalam kegelapan lorong itu, sesuatu mulai bergerak. Bayangan besar perlahan muncul dari dalam. Bentuknya masih tertutup oleh cahaya kehijauan yang berdenyut seperti napas laut. Pria tua itu tiba-tiba mundur satu langkah. Wajahnya yang pucat menunjukkan bahwa ia menyadari sesuatu yang sangat buruk. "Astagfirullah," gumamnya lirih. Mantan presiden itu tetap berdiri di tempatnya, tetapi matanya kini terpaku pada bayangan yang semakin jelas keluar dari dalam gerbang. Dan ketika bentuk itu akhirnya cukup dekat untuk terlihat, ia menyadari sesuatu yang membuat pikirannya langsung dipenuhi kecurigaan yang jauh lebih mengerikan daripada makhluk apapun dari laut. Di permukaan struktur yang muncul dari dalam gerbang itu, ada simbol besar yang terukir jelas. Simbol yang sangat ia kenal. Simbol yang selama puluhan tahun digunakan oleh sebuah kelompok politik rahasia di Jakarta. Dan itu berarti satu hal. Apapun yang sedang bangkit dari dalam laut malam ini, ada manusia di ibu kota yang sengaja membangunkannya. Suara ombak yang menghantam karang di sepanjang pantai selatan kini terdengar jauh lebih keras, seolah seluruh samudera sedang merespon sesuatu yang baru saja bangkit dari kedalaman yang selama ini tersembunyi. Mantan presiden itu berdiri kaku di garis pantai. Matanya tidak lepas dari struktur besar yang perlahan keluar dari dalam gerbang batu raksasa di tengah laut. Cahaya kehijauan yang berdenyut dari dalam lorong kuno itu kini menyinari sebagian permukaan benda tersebut, memperlihatkan detail yang semakin jelas dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul kembali ke permukaan dunia. Simbol itu. Simbol yang terukir di permukaan struktur tersebut bukan sekadar ornamen kuno atau lambang kerajaan lama yang terlupakan. Mantan presiden itu mengenalinya dengan sangat baik. Ia pernah melihat simbol itu berkali-kali dalam berbagai laporan intelijen yang sangat rahasia, laporan yang tidak pernah sampai ke publik karena terlalu sensitif untuk dibicarakan secara terbuka. Simbol itu berkaitan dengan sebuah jaringan lama di dalam dunia politik Indonesia. Jaringan yang keberadaannya selalu disangkal secara resmi tetapi diam-diam diketahui oleh sebagian kecil elit yang pernah berada di pusat kekuasaan. Kelompok itu sering disebut dalam laporan internal sebagai Lingkar Samudra. Sebuah kelompok yang diakini sudah ada sejak puluhan tahun lalu, terdiri dari politisi, pengusaha besar, mantan pejabat militer, dan beberapa tokoh spiritual yang memiliki pengaruh kuat di balik layar. Mereka tidak pernah muncul sebagai organisasi resmi, tidak memiliki kantor atau struktur yang jelas, tetapi keputusan-keputusan besar dalam politik nasional kadang-kadang terasa seperti dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak terlihat, sebuah arus yang bergerak di balik layar demokrasi modern. Mantan presiden itu dulu pernah menganggap cerita tentang kelompok tersebut sebagai teori konspirasi yang dibesar-besarkan oleh sebagian kalangan. Tetapi sekarang, melihat simbol mereka terukir jelas pada sesuatu yang baru saja muncul dari dalam Laut Selatan, pikirannya tidak lagi bisa mengabaikan kemungkinan bahwa semua cerita lama itu mungkin memiliki dasar yang jauh lebih nyata. Perempuan yang berdiri di antara ombak itu memandang struktur tersebut dengan ekspresi yang semakin serius. Angin malam membuat rambut panjangnya bergerak pelan, sementara matanya yang dalam memantulkan cahaya kehijauan dari laut. "Sekarang kau mengerti," katanya perlahan. Mantan presiden itu tidak langsung menjawab. Matanya tetap tertuju pada simbol yang terukir di permukaan benda besar tersebut. "Mereka menggunakan tempat ini," katanya pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Perempuan itu mengangguk sangat pelan. "Tempat ini bukan sekadar legenda," katanya. "Sudah lama ada yang mencoba memanfaatkan kekuatan lama yang tersimpan di sini." Gerbang batu itu kembali mengeluarkan suara retakan panjang. Struktur besar yang keluar dari dalamnya kini terlihat lebih jelas. Benda itu bukan makhluk hidup seperti yang mungkin dibayangkan orang-orang dalam cerita rakyat. Ia lebih menyerupai artefak raksasa, sebuah struktur kuno yang tampak seperti bagian dari bangunan atau mesin yang pernah dibuat oleh peradaban yang sangat tua. Permukaannya penuh ukiran yang sebagian sudah tertutup karang dan organisme laut. Namun di beberapa bagian masih terlihat pola-pola geometris yang terlalu presisi untuk dianggap sebagai karya alam biasa.
Cahaya kehijauan terus berdenyut dari celah-celah kecil di antara ukiran tersebut, menciptakan ilusi bahwa struktur itu memiliki kehidupan sendiri. Di belakang mantan presiden itu, para pengawal mulai berbicara dengan suara pelan namun tegang. Mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang mereka lihat, tetapi jelas bahwa situasi ini berada jauh di luar skenario keamanan apapun yang pernah mereka latih. Salah satu dari mereka akhirnya berbisik kepada rekannya. Kalau ini bagian dari operasi rahasia, kenapa kita tidak pernah diberitahu? Tidak ada yang menjawab. Pria tua yang berdiri di dekat mantan presiden itu justru terlihat semakin pucat. Matanya menatap simbol yang terukir di permukaan artefak tersebut dengan campuran ketakutan dan kesadaran yang berat. Aku pernah melihat lambang itu, katanya pelan. Mantan presiden itu menoleh cepat. Di mana? Pria tua itu menarik napas panjang sebelum menjawab. Bertahun-tahun lalu, di sebuah pertemuan rahasia di Jakarta. Kata-kata itu membuat suasana pantai terasa semakin berat. Pertemuan apa? Tanya mantan presiden itu. Pria tua itu ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Pertemuan orang-orang yang percaya bahwa Indonesia tidak seharusnya dipimpin oleh sistem politik modern, katanya perlahan. Mereka percaya negara ini harus kembali dipimpin oleh kekuatan yang lebih tua, kekuatan yang berasal dari tanah dan laut Nusantara. Angin tiba-tiba berputar lebih kencang di sekitar pantai. Perempuan yang berdiri di ombak itu menatap langsung ke arah mantan presiden tersebut. Mereka sudah lama mempersiapkan malam ini, katanya. Mantan presiden itu mengerutkan kening. Untuk apa? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia memandang artefak besar yang kini hampir sepenuhnya keluar dari gerbang batu. Kemudian ia berkata dengan suara yang jauh lebih pelan. Untuk membangunkan sesuatu. Seolah menjawab kata-kata itu, artefak raksasa tersebut tiba-tiba bergetar. Cahaya kehijauan di celah-celah ukirannya menyala lebih terang. Suara gemuruh rendah terdengar dari dalam struktur tersebut, seperti mesin tua yang baru saja mulai berfungsi setelah tidur selama ratusan tahun. Para pengawal di pantai langsung mundur beberapa langkah. Pria tua itu memejamkan mata sebentar. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Tidak, gumamnya lirih. Mantan presiden itu tetap berdiri, tetapi matanya kini menyipit penuh kewaspadaan. Apa yang akan bangun? Tanyanya. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. Dan ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, udara di sekitar pantai terasa seakan membeku. Penjaga lama dari kerajaan yang pernah tenggelam di Laut Selatan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian dari dalam artefak raksasa itu, terdengar suara lain. Bukan suara mesin. Bukan suara laut, melainkan sesuatu yang terdengar seperti napas pertama dari makhluk yang baru saja bangun dari tidur ratusan tahun. Napas itu terdengar pelan namun sangat jelas, seperti hembusan udara berat yang keluar dari rongga raksasa yang telah tertutup selama berabad-abad. Suara itu tidak datang dari laut, tidak pula dari angin yang berputar di sepanjang pantai, melainkan dari dalam artefak kuno yang baru saja keluar dari gerbang batu di tengah samudra. Cahaya kehijauan yang berdenyut dari celah-celah ukiran pada struktur itu semakin terang sekarang, berdenyut dalam ritme yang menyerupai detak jantung yang perlahan menjadi stabil setelah lama tertidur. Ombak di sekitarnya bergerak tidak teratur, seperti samudra sendiri tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang bangkit dari kedalamannya. Mantan presiden itu tetap berdiri di garis pantai, matanya terpaku pada artefak raksasa yang kini hampir sepenuhnya muncul di permukaan laut. Pikiran yang selama puluhan tahun terbiasa membaca situasi politik, menganalisis pergerakan kekuasaan, dan memahami strategi manusia kini dipaksa menghadapi sesuatu yang tidak memiliki tempat dalam kerangka logika politik modern. Namun naluri kepemimpinannya tetap bekerja. Ia tahu bahwa apapun yang sedang terjadi malam ini tidak sekadar fenomena misterius. Ada manusia yang berada di baliknya. Ada rencana yang telah disusun dengan sangat lama. Di belakangnya, para pengawal berdiri dalam formasi yang semakin rapat, meskipun mereka sendiri tidak yakin ancaman apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Senjata mereka tetap tersimpan, tetapi tangan mereka tidak pernah jauh dari gagangnya. Beberapa di antara mereka menatap artefak tersebut dengan ekspresi yang menunjukkan campuran antara ketidakpercayaan dan ketakutan yang sulit dijelaskan. Pria tua yang berdiri di dekat mantan presiden itu terlihat semakin gelisah. Ia menggenggam tongkat kayunya lebih erat, sementara matanya terus memandang struktur kuno tersebut dengan perhatian yang penuh kecemasan.
Aku pernah membaca tentang ini, katanya pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Mantan presiden itu menoleh sedikit. Di mana? Pria tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Dalam naskah lama dari kerajaan pesisir selatan, katanya. Cerita tentang sebuah kota yang tenggelam setelah mencoba menggunakan kekuatan laut untuk menguasai seluruh Nusantara. Angin laut bertiup lebih keras, membuat suara ombak menggema di sepanjang pantai. Menurut cerita itu, lanjut pria tua tersebut, kerajaan itu memiliki penjaga, sesuatu yang bukan sepenuhnya manusia. Artefak raksasa di tengah laut kembali bergetar. Cahaya dari celah-celah ukirannya kini berubah lebih terang, hampir seperti sinar yang mencoba menembus lapisan karang dan ganggang laut yang menutupinya. Dari bagian tengah struktur itu, perlahan muncul retakan panjang yang membuka sedikit demi sedikit, seperti pintu kedua yang tersembunyi di dalam artefak tersebut. Perempuan yang berdiri di antara ombak memandang perubahan itu dengan ekspresi yang semakin tegang. Ia tampak jauh lebih serius sekarang, seolah sesuatu yang selama ini ia jaga akhirnya benar-benar mulai bangkit. Mereka tidak mengerti apa yang mereka bangunkan, katanya pelan. Mantan presiden itu menatapnya tajam. Kelompok itu. Perempuan itu mengangguk sangat pelan. Mereka hanya melihat kekuatan, katanya. Mereka tidak memahami harga yang harus dibayar. Retakan pada artefak itu semakin melebar. Suara gemuruh dalam yang berasal dari dalam struktur tersebut kini terdengar lebih jelas. Air laut yang sebelumnya mengalir di sekitarnya kini mulai berputar lebih cepat, menciptakan pusaran besar yang membuat gelombang di sekelilingnya naik turun dengan tidak stabil. Para pengawal di pantai mundur beberapa langkah lagi. Salah satu dari mereka akhirnya tidak bisa menahan diri. "Pak, kita harus pergi dari sini," katanya dengan suara tegang kepada mantan presiden tersebut. Namun mantan presiden itu tidak bergerak. Matanya tetap tertuju pada artefak yang terus berubah di tengah laut. Ia memikirkan satu hal yang sejak tadi terus berputar di kepalanya. Jika kelompok lingkar samudera benar-benar berada di balik semua ini, maka mereka tidak mungkin melakukan sesuatu sebesar ini tanpa tujuan yang sangat jelas. Membuka gerbang kuno di Laut Selatan, membangunkan sesuatu yang telah terkunci selama berabad-abad, semua itu pasti bagian dari rencana yang jauh lebih besar. "Di mana mereka sekarang?" tanyanya kepada perempuan di hadapannya. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia justru memandang ke arah utara, ke arah daratan yang jauh di balik gelapnya malam, arah di mana ibu kota negara berada. "Tidak jauh dari pusat kekuasaan," katanya pelan. Jawaban itu membuat mantan presiden itu mengerti sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Jika kelompok itu berada di Jakarta, dan artefak ini mulai aktif sekarang, maka apa yang terjadi di Laut Selatan ini mungkin hanya bagian pertama dari rencana mereka. Artefak raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Retakan di bagian tengahnya terbuka lebar. Dari dalam celah gelap itu, sesuatu mulai bergerak keluar. Awalnya hanya bayangan panjang yang terlihat di balik cahaya kehijauan, tetapi perlahan bentuknya mulai terlihat lebih jelas. Sesuatu yang tinggi, besar, dan bergerak dengan gerakan yang terlalu halus untuk ukuran makhluk raksasa. Pria tua di pantai itu tiba-tiba mundur satu langkah. Wajahnya berubah pucat. "Astagfirullah," bisiknya. Mantan presiden itu menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Bentuk yang keluar dari artefak tersebut perlahan berdiri di atas struktur itu. Sebagian tubuhnya masih tertutup kabut tipis yang naik dari permukaan laut. Kemudian cahaya dari artefak itu menyinari wajahnya. Dan pada saat itulah mantan presiden itu menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdetak jauh lebih cepat. Makhluk itu tidak sepenuhnya asing. Siluet wajahnya memiliki bentuk yang sangat mirip dengan manusia. Tetapi yang paling membuatnya terkejut bukan bentuk tubuh makhluk itu, melainkan simbol yang terukir di dahinya. Simbol yang sama dengan yang terukir pada artefak tersebut. Simbol milik lingkar samudra. Dan itu berarti satu hal yang jauh lebih berbahaya daripada makhluk apapun yang bisa keluar dari laut. Makhluk itu sedang dikendalikan oleh seseorang. Makhluk itu berdiri di atas artefak kuno yang setengah tenggelam di tengah laut. Tubuhnya tinggi dan tegak seperti patung raksasa yang baru saja dibangkitkan dari kedalaman sejarah. Cahaya kehijauan yang memancar dari celah-celah struktur di bawah kakinya menyinari wajahnya secara samar, memperlihatkan garis-garis yang menyerupai wajah manusia, tetapi dengan proporsi yang terasa terlalu sempurna, terlalu kaku,
seolah dipahat oleh tangan peradaban yang tidak lagi dikenal oleh dunia modern. Ombak di sekelilingnya bergerak tidak menentu, menciptakan pusaran yang membuat seluruh pantai terasa seperti berada di dalam pusat badai yang belum sepenuhnya terbentuk. Mantan presiden itu tetap berdiri di tempatnya, meskipun situasi di sekelilingnya semakin sulit dijelaskan dengan logika. Matanya terpaku pada makhluk tersebut, mencoba memahami hubungan antara artefak kuno yang muncul dari dasar laut, simbol lingkar samudra yang terukir jelas di dahinya, dan peringatan yang sejak awal disampaikan oleh perempuan penjaga laut selatan. Semua potongan itu mulai membentuk gambaran yang jauh lebih besar di dalam pikirannya, sebuah rencana yang bukan sekadar permainan politik, tetapi usaha untuk menciptakan kekuatan baru yang bisa mengendalikan negara dari balik bayangan. Di belakangnya, para pengawal kini berdiri dengan jarak yang lebih jauh dari garis ombak. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat lagi. Mereka hanya bisa memandang ke arah laut dengan rasa tidak percaya yang bercampur ketakutan. Senjata yang mereka bawa terasa tidak berarti menghadapi sesuatu yang muncul dari kedalaman laut seperti itu. Pria tua yang berdiri di samping mantan presiden itu menatap makhluk tersebut dengan napas berat. Wajahnya yang dipenuhi kerutan kini tampak seperti seseorang yang baru saja menyaksikan kenyataan dari cerita lama yang selama ini hanya ia dengar sebagai legenda. "Ini bukan penjaga," katanya dengan suara parau. Mantan presiden itu menoleh sedikit. "Lalu apa?" Pria tua itu memandang makhluk itu lagi. Matanya menyipit penuh kecemasan. "Ini wadah." Kata itu membuat udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Artefak raksasa di tengah laut tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Cahaya kehijauan yang berdenyut dari celah-celahnya berubah menjadi lebih terang, hampir seperti kilatan listrik yang berputar di sepanjang ukiran kuno pada permukaannya. Makhluk yang berdiri di atasnya perlahan mengangkat kepalanya, menatap ke arah daratan dengan gerakan yang sangat halus, seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur panjang dan mencoba memahami dunia di sekelilingnya. Ketika wajahnya akhirnya menghadap ke pantai, mantan presiden itu merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Tatapan makhluk itu terasa terlalu sadar. Bukan seperti makhluk purba yang baru saja bangkit dari laut, tetapi seperti seseorang yang sedang mengendalikan tubuh lain dari kejauhan. Perempuan yang berdiri di antara ombak itu akhirnya berbicara lagi. Nada suaranya kini jauh lebih berat dari sebelumnya. "Mereka berhasil," katanya. Mantan presiden itu menatapnya. "Berhasil melakukan apa?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia menatap makhluk yang berdiri di atas artefak itu dengan ekspresi yang penuh kekhawatiran. Memindahkan kesadaran. Angin laut berhenti sejenak, membuat pantai terasa sunyi dengan cara yang tidak alami. "Mereka menciptakan tubuh baru," lanjutnya. "Tubuh yang bisa menampung kekuatan lama dari laut selatan." Mantan presiden itu menatap makhluk tersebut lagi, kali ini dengan pemahaman yang jauh lebih mengerikan mulai terbentuk di kepalanya. "Dan seseorang sedang mengendalikannya," katanya perlahan. Perempuan itu mengangguk. "Ya." Makhluk itu tiba-tiba melangkah satu langkah di atas artefak. Air laut di sekelilingnya berguncang kuat, menciptakan gelombang besar yang menyebar menuju pantai. Para pengawal langsung mundur lebih jauh. Beberapa di antaranya hampir kehilangan keseimbangan ketika air laut menyapu pasir dengan kekuatan yang tidak biasa. Namun makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri di sana, menatap daratan, seolah sedang menunggu sesuatu. Mantan presiden itu memikirkan satu kemungkinan yang membuat pikirannya bergetar. Jika makhluk itu adalah wadah, dan seseorang di Jakarta sedang mengendalikannya, maka orang itu sedang menguji kekuatan yang baru saja ia bangunkan. Pria tua di sampingnya tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Ada satu hal lagi dalam cerita lama itu." Mantan presiden itu menoleh. "Apa?" Pria tua itu memandang laut dengan wajah serius. "Penjaga laut selatan tidak pernah benar-benar melawan manusia," katanya. "Kecuali jika keseimbangan alam dilanggar." Perempuan yang berdiri di ombak itu menutup matanya sejenak, seolah merasakan sesuatu yang datang dari kedalaman samudra. Ketika ia membuka matanya kembali, ekspresinya berubah. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat di balik tatapannya sekarang. "Keseimbangan itu sudah dilanggar," katanya. Mantan presiden itu memandangnya. "Apa yang akan terjadi?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia memalingkan wajahnya ke arah laut yang gelap di belakang artefak raksasa tersebut.
Dan ketika mantan presiden itu mengikuti arah pandangannya, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Di kejauhan samudra, permukaan laut mulai bergerak, bukan oleh ombak, tetapi oleh puluhan cahaya hijau lain yang perlahan muncul dari kedalaman. Seolah artefak yang baru saja bangkit itu bukan satu-satunya yang terkubur di bawah laut selatan. Cahaya-cahaya kehijauan itu muncul satu persatu dari kedalaman laut selatan, seperti bintang yang perlahan bangkit dari dasar samudra yang gelap. Ombak di sepanjang pantai kini tidak lagi bergerak secara alami. Arusnya berubah menjadi pusaran besar yang terasa hidup, seolah seluruh lautan sedang merespons sesuatu yang jauh lebih tua dari sejarah manusia. Mantan presiden itu berdiri di garis pantai dengan tatapan yang semakin tajam, menyaksikan bagaimana puluhan titik cahaya mulai muncul di kejauhan. Setiap cahaya bergerak perlahan menuju permukaan, dan setiap kali satu cahaya muncul, air laut di sekitarnya berguncang seperti napas panjang yang keluar dari makhluk raksasa yang baru saja bangun dari tidur panjang. Para pengawal di belakangnya kini tidak lagi mencoba mendekat. Mereka hanya berdiri dalam barisan yang lebih jauh dari garis ombak, menyaksikan fenomena yang tidak pernah mereka bayangkan sepanjang karir mereka. Beberapa dari mereka menatap laut dengan wajah pucat, sementara yang lain mencoba tetap tenang meskipun jelas terlihat bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang sepenuhnya di luar dunia manusia. Di tengah laut, makhluk yang berdiri di atas artefak kuno itu tetap diam. Tubuhnya yang tinggi dan kaku tampak seperti patung yang hidup, sementara simbol lingkar samudra di dahinya memantulkan cahaya hijau dari struktur di bawah kakinya. Namun kini jelas bahwa makhluk itu bukan pusat dari semua ini. Ia hanyalah satu bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Perempuan penjaga laut selatan memandang ke arah cahaya-cahaya yang semakin banyak muncul dari kedalaman. Ekspresinya berubah menjadi lebih serius dari sebelumnya, seperti seseorang yang menyaksikan batas lama yang selama ini menjaga keseimbangan dunia mulai retak. Mereka membuka terlalu banyak pintu, katanya pelan. Mantan presiden itu menatapnya. Apa maksudmu? Perempuan itu mengangkat tangannya sedikit, menunjuk arah laut yang kini dipenuhi titik cahaya. Artefak yang mereka bangunkan hanya kunci, katanya. Kunci untuk membuka tempat yang telah lama terkunci. Kata-kata itu membuat mantan presiden tersebut akhirnya memahami sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kelompok lingkar samudra tidak sekadar mencoba membangunkan satu kekuatan kuno untuk digunakan sebagai alat politik. Mereka mencoba membuka sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya mereka pahami sendiri. Di kejauhan, salah satu cahaya tiba-tiba naik ke permukaan. Air laut terbelah, memperlihatkan ujung struktur batu lain yang bentuknya hampir sama dengan artefak pertama. Pilar-pilar kuno yang tertutup karang perlahan muncul, diikuti cahaya hijau yang berdenyut dari dalamnya. Kemudian cahaya lain muncul. Lalu satu lagi. Pria tua di samping mantan presiden itu menutup wajahnya dengan tangan yang gemetar. Ya Allah, bisiknya. Sekarang jelas terlihat. Di bawah laut selatan, bukan hanya satu artefak yang terkubur, tetapi sebuah kota kuno yang sangat besar. Puluhan struktur batu perlahan bangkit dari kedalaman, masing-masing memancarkan cahaya kehijauan yang sama. Kota yang selama berabad-abad terkubur di bawah samudra itu kini mulai terbangun kembali, seolah malam ini adalah saat yang telah lama ditunggu oleh sesuatu yang tertidur di bawah laut. Makhluk yang berdiri di atas artefak pertama tiba-tiba bergerak. Ia mengangkat kepalanya, lalu menatap ke arah utara, ke arah daratan tempat ibu kota berada. Beberapa detik kemudian, suara rendah terdengar dari dalam tubuhnya. Bukan suara makhluk laut, bukan pula suara mesin. Suara itu terdengar seperti suara manusia yang diperbesar oleh sesuatu yang jauh lebih kuat. Proses kebangkitan berhasil. Mantan presiden itu langsung memahami sesuatu dari kalimat tersebut. Seseorang benar-benar sedang mengendalikan makhluk itu dari kejauhan. Seseorang di Jakarta. Seseorang yang percaya bahwa dengan kekuatan kota kuno ini, ia bisa mengubah keseimbangan kekuasaan di negara ini. Perempuan penjaga laut selatan menatap makhluk itu dengan mata yang kini dipenuhi kemarahan yang tenang namun sangat dalam. Kalian terlalu sombong, katanya pelan. Angin tiba-tiba berhenti. Seluruh laut menjadi sunyi dalam satu detik yang terasa sangat panjang. Kemudian sesuatu terjadi. Cahaya dari semua artefak yang muncul dari laut tiba-tiba berubah warna. Hijau. Menjadi putih terang.
Makhluk yang berdiri di atas artefak itu langsung membeku di tempatnya. Simbol lingkar samudra di dahinya retak perlahan. Suara yang sebelumnya berbicara melalui tubuhnya mendadak terputus, digantikan oleh getaran kuat yang mengguncang seluruh struktur di sekelilingnya. Perempuan itu melangkah satu langkah ke depan. Air laut bergerak mengikuti kakinya seperti tunduk pada kehendaknya. Kota ini tidak akan pernah menjadi alat manusia, katanya dengan suara yang jauh lebih kuat sekarang. Dalam sekejap, seluruh artefak yang muncul dari laut mulai tenggelam kembali. Cahaya putih yang menyala dari dalam struktur kuno itu berubah menjadi pusaran energi yang menarik semuanya kembali ke kedalaman. Pilar-pilar batu yang baru saja muncul perlahan ditelan kembali oleh samudra, seolah laut sedang menutup pintu besar yang hampir saja dibuka oleh manusia yang terlalu serakah. Makhluk yang berdiri di atas artefak pertama mencoba bergerak, tetapi tubuhnya mulai retak seperti patung yang kehilangan kekuatannya. Beberapa detik kemudian, seluruh struktur itu tenggelam kembali ke dalam laut. Air samudra menutupinya dengan cepat. Cahaya-cahaya kehijauan yang sebelumnya memenuhi cakrawala perlahan menghilang satu persatu, sampai akhirnya laut kembali gelap seperti sebelumnya. Pantai kembali sunyi. Hanya suara ombak biasa yang terdengar. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mantan presiden itu berdiri lama di sana, menatap laut yang kini terlihat sama seperti pantai selatan pada malam-malam biasa. Perempuan penjaga laut selatan memandangnya sebentar. Manusia selalu mencoba menguasai sesuatu yang tidak mereka pahami, katanya. Kemudian tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut tipis yang dibawa oleh angin laut. Dalam beberapa detik, ia menghilang di antara ombak. Pria tua di samping mantan presiden itu akhirnya menarik napas panjang. Rahasia ini tidak boleh diketahui siapapun, katanya pelan. Mantan presiden itu tidak menjawab. Ia hanya menatap laut sekali lagi. Kemudian berbalik menuju kendaraan yang menunggu di kejauhan. Dan malam itu menjadi salah satu rahasia paling besar yang tidak pernah tercatat dalam sejarah negara. Penutupan video YouTube. Dan itulah kisah misterius tentang malam yang konon terjadi di pantai selatan. Malam ketika sebuah rahasia besar hampir saja bangkit dari kedalaman laut Nusantara. Apakah ini hanya legenda yang berkembang dari cerita rakyat dan bisikan politik di balik layar? Atau benar-benar ada sesuatu yang pernah terjadi di tempat itu? Tidak ada dokumen resmi yang mencatatnya. Tidak ada laporan yang bisa membuktikannya secara pasti.